Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Febriana, NIM L0211811022. Kali ini saya akan mempresentasikan paper tentang rehabilitasi hutan mangrove, pelestarian ekosistem pesisir pantai, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Paper ini ditulis oleh Rudy Haryanto. Ekosistem mangrove merupakan perpaduan antara ekosistem darat dan laut, sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Hutan mangrove atau disebut juga hutan bakau tidak pernah ditemukan dalam keadaan hidup secara soliter, tetapi selalu membentuk komunitas. Hutan mangrove ini tanaman yang hidup di habitat pesisir. Karakteristik habitat hutan mangrove umumnya tumbuh pada daerah intertidal, yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung, atau berpasir. Daerah tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang hanya tergenang pada saat pasang purnama. Penanaman mangrove merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan ekosistem laut. Secara perlahan, dengan adanya hutan mangrove ini, ekosistem laut akan berangsur-angsur membaik, sebab akan menjadi tempat penetasan ikan dan menangkis adanya abrasi. Dampak kegiatan manusia pada ekosistem hutan mangrove sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan. Biasanya, pengalihan fungsi hutan mangrove ini diperuntukkan untuk pemukiman, perikanan, pelabuhan, dan sebagainya, sehingga tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir, khususnya ekosistem hutan mangrove, semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya berdampak terhadap kerusakan ekosistem hutan mangrove, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hutan mangrove terdapat hampir di seluruh pantai di selatan Pantai Madura, berfungsi sebagai penyangga tanah pantai dari pengaruh ombak dan melindungi lumpurnya yang telah meluap dan tepi-tepi sungai terhadap arus pasang surut, serta menahan kencangnya angin laut terhadap pemukiman penduduk. Selain itu juga sebagai habitat sumber daya kelautan dan perikanan, serta menunjang kebutuhan masyarakat pesisir lainnya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi serta mendukung taraf hidupnya. Akan tetapi, keberadaan hutan mangrove ini cenderung mengalami kerusakan. Salah satunya justru disebabkan oleh ulah masyarakat pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, pelestarian hutan mangrove merupakan suatu usaha yang sangat perlu dilakukan, walaupun pelaksanaannya sangat kompleks, karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif terhadap segenap pihak, baik yang berada di sekitar kawasan maupun di luar kawasan, yang tentunya disesuaikan dengan kultur masyarakatnya. Pada dasarnya, kegiatan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan. Namun demikian, sifat akomodatif ini akan lebih dirasakan manfaatnya bila mana keberpihakan kepada masyarakat yang sangat rentan terhadap sumber daya mangrove diberi porsi yang lebih besar. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah menjadikan masyarakat sebagai komponen utama penggerak pelestarian hutan mangrove. Oleh karena itu, persepsi masyarakat pesisir terhadap keberadaan hutan mangrove perlu diarahkan kepada cara pandang masyarakat akan pentingnya sumber daya hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove secara lestari sebenarnya adalah usaha menggabungkan antara kepentingan ekologis atau konservasi hutan mangrove dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah hutan mangrove. Dengan demikian, strategi yang diterapkan harus mampu mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat selain tujuan konservasi hutan mangrove tercapai. Salah satu strategi penting dalam konteks pengelolaan sumber daya alam termasuk ekosistem hutan mangrove adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Dan salah satu bentuknya yang sudah diaplikasikan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir atau PEMP. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.